Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah berkat persekutuan ternak gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum memasuki ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan adik-adik dapat berikan kepada orang tua dan dapat dibawa ke gereja setiap hari pada pukul 9 sampai 12 siang dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang kedua, kakak mohon bantuan dari adik-adik untuk menulis nama dan kelas di PT pada kolom komentar supaya dapat dilakukan pengabsenan. Dan yang terakhir, meskipun ibadah PT ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik dapat beribadah dengan khusyuk. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Gita Bakti 4 Bersorak Bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati ibadah kami ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal ke tengah hingga akhirnya dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, kita jumpa lagi. Oke, di minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman yang terambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ya. Akan buka, disiapkan. Kalau sudah, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kini kami sudah sampai lagi di hari Minggu untuk melaksanakan IHMPT. Terima kasih Tuhan, kini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami akal hikmat, diamkan suara-suara lain, dan hanya suara-Mu lah yang bergema. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ya. Oke, temanya kita hari ini adalah menjala manusia. Menjala manusia, mungkin bagi adik-adik ada beberapa yang sudah tahu. Tapi dari cerita ini kita lihat bahwa inilah murid-murid Tuhan Yesus yang pertama.
Ada Petrus, Simon, Andreas, siapa lagi yang Yohanes, dan Yakobus. Mereka semuanya kan penjala ikan, bahasa Indonesia nelayan. Nelayan, penjala ikan pastinya memerlukan jala untuk menangkap ikan. Lain dong, penjala ikan atau nelayan dengan tukang pancing. Kalau orang mancing kan cuma satu-satu aja, lama. Jadi ini mereka penjala ikan. Penjala ikan kan butuh jala. Sekali jala pasti banyak yang keangkat. Ikannya pasti terangkat langsung banyak. Dan kita bisa tahu bahwa seorang nelayan kalau menjala ikan yang banyak, mereka pasti perasaannya senang, pasti bahagia bahwa hari ini saya dapat banyak ikan, hari ini saya bisa membawa pulang banyak ikan, bisa menjual banyak ikan. Nah, sama pada saat itu datanglah Yesus untuk mengajak mereka menjadi seorang penjala manusia. Penjala manusia. Penjala manusia dalam yang artinya untuk menyebarkan Injil nantinya, untuk menyebarkan berita kebenaran agar manusia dijala, dirangkul menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, itulah pada saat masuk menjadi penjala manusia, mereka tidak boleh lagi menoleh ke kehidupan yang lalu. Bahkan langsung meninggalkan ayahnya Zebedeus. Mereka langsung pergi karena mereka tahu untuk mengikut Yesus harus totalitas, harus sepenuh hati. Karena ini adalah panggilan untuk menjadi seorang penjala manusia, panggilan untuk menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini adalah amanat agung yang nanti akan ditugaskan kepada mereka. Amanat agung bagi kita sebagai orang Kristen sebelum Yesus naik ke surga. Apa amanat agungnya? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu masih berlaku bagi kita juga. Oke? Nah, penjala manusia di zaman modern nih, kita nih harus ikut juga menjala manusia, ya. Menjala manusia berarti kita harus bukan langsung datang ke sebelah terus, ayo ikut ajaranmu salah, harus ikut ajaran ini. Oh tidak, bukan seperti itu juga. Ada beberapa metode, ada beberapa cara dari media YouTube. Dan kalau adik-adik sering lihat di YouTube bagaimana hamba-hamba Tuhan, orang-orang bisa menyebarkan kasih, bisa menyebarkan menjala manusia, memberitakan tentang ajaran Kristus. Banyak media. Tapi yang paling penting adalah diri kita, sifat, sikap, dan perbuatan kita. Mungkin kita adik-adik kita belum sudah lama tidak bertemu. Kakak pernah bilang kayak gini. Kakak kutip dari khotbah Ibu Pendeta Mince. Kita ada dalam Alkitab kan kita punya 66 buku, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ada 66 jumlahnya. Dan kitalah kitab yang ke-67. Ya, kita kitab yang ke-67. Orang akan membaca Alkitab melalui perbuatan kita. Orang bisa tahu isi Alkitab dari sikap dan perbuatan kita. Itu cara kita untuk menjala manusia saat ini. Karena banyak isu-isu yang bisa membuat tersinggung kalau kita terlalu tidak memperdulikan situasi sosial. Itu dia, menjadi penjala manusia di zaman modern. Jadilah buku ke-67. Jangan takut.
Jangan jangan juga malu untuk menjadi yang lain, menjadi seorang yang benar. Kita tahu bahwa itu salah, jangan kita ikut-ikutan. Kalau bergaul sama orang-orang yang salah, bukan berarti kita harus ikut dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kita bisa menjadi berkat untuk merubah mereka, menegur mereka bahwa apa yang kamu lakukan salah. Oke, seperti misalnya anak-anak terang itu, kita sebagai anak-anak terang contohnya di Efesus 5. Adik-adik bisa dapat Efesus 5, bisa dibaca. Judulnya itu hidup sebagai anak-anak terang, dari ayat 1 sampai 4. Dari ayat 2 lah. Hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Berikutnya adik-adik bisa baca lagi seluruh Efesus 5 itu bagaimana mencerminkan diri sebagai anak-anak terang. Ya. Pada saat kita menjadi seseorang yang lain, kita akan mengalami penolakan. Kita akan mungkin dicemooh, kita mungkin akan tidak disukai, kita dikucilkan, dibully. Karena segala sesuatu hal yang benar pasti tidak disukai oleh iblis. Iblis ada semuanya. Iblis ada bergerak di mana-mana. Contohnya saja, misalnya kita ada dalam hal berbohong, walaupun berbohong kecil. Masa nggak berbohong, nggak bisa berbohong? Itu kan berbohong demi kebaikan. Ya tidak ada berbohong demi kebaikan. Yang berbohong ya berbohong. Kita melakukan sedikit saja, kita menegur mereka bahwa ini loh yang benar. Kita pasti bilang, dibilangin pasti, sok suci. Dan itulah adik-adik jangan takut. Tetap berani menjadi seorang yang hidup sebagai anak Tuhan. Oke. Kalau istilah kerennya anti mainstream. Jangan ikut-ikutan. Hidup sesuai Alkitabiah, hidup sesuai perintah Tuhan itu anti mainstream. Yang mainstream itu yang dunia yang biasa. Dan tetaplah bersinar untuk menjadi penjala manusia supaya orang-orang di sekitar kita, teman-teman adik-adik bisa tahu, inilah cerminan anak yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang mulai akan mendekat dan bertanya dan ingin tahu bagaimana ajaran Kristus itu. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik siap? Apakah adik-adik mampu? Pasti mampu, pasti siap, asalkan berdoa, kuat berdoa, dan tidak takut, dan menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Amin. Oke, setelah itu mari kita berdoa untuk setelah membaca firman, dan kita langsung lanjutkan ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam perenungan firman kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadikanlah kami pribadi yang kuat ya Tuhan, agar kami mampu menjalankan tugas dan amanat agung sebagai seorang penjala manusia. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk firman yang telah kami baca, untuk gereja kami juga, di mana situasi pandemi masih terus berlangsung dan kami masih harus menjalankan ibadah melalui media online. Kau kuatkan kami agar terus setia
dalam menjalankan ibadah tiap minggu dan dalam mencerminkan sikap sebagai seorang anak-anak Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bawa doa untuk korban-korban virus pandemi ini yang sakit, untuk keluarga yang ditinggalkan apabila ada korban corona yang meninggal. Kau kuatkan mereka, korban-korban bencana alam. Kami bawa dalam doa, sekiranya Tuhan Yesus dapat menguatkan mereka. Berkati juga negara ini ya Tuhan, Indonesia, dalam perjuangannya untuk terus bertahan, untuk terus bertahan dalam pandemi ini yang kami tahu tidak mudah, di mana seluruh rakyat Indonesia di Bali khususnya merasakan kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan sosial akibat pandemi ini. Kami yakin Engkau sudah menugaskan seluruh komponen bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, sampai ke pelosok-pelosok daerah, adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berkat PT, berkat di GPIB Eklesia, khususnya berkat PT, dengan segala rencana-rencana kegiatan tahun ini, apabila pandemi corona telah berakhir ataupun belum. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankannya seturut kehendak-Mu saja. Banyak hal yang ingin kami ungkapkan ya Tuhan, tapi Engkau sudah mengetahui apa semua yang ingin kami ungkapkan. Terima kasih ya Tuhan. Ke dalam pengasihan-Mu, kami mohon dengarkan doa kami, dan dalam nama Yesus Kristus saja yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk memasuki ke dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sedang mengumpulkan sebagian yang kami dapat daripada-Mu juga ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini, supaya dapat berguna bagi gereja-Mu, khususnya dalam berkat PT. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya.
Setelah kita menjalani minggu-minggu ini yang susah, walaupun masih susah dengan pandemi ini, adik-adik harus kuat, tetap semangat, dan ingat kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Jangan takut. Oke, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah Teruna, persekutuan Teruna minggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Kini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami pribadi anak-anak Tuhan yang bersinar sebagai calon penjala manusia atau bahkan yang sudah menjadi penjala manusia. Kuatkan kami dalam imannya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.